Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Alfa dan teman saya Alderian Rozaki. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian dakwah. Dalam istilah bahasa Arab disebut al-ta'zim atau seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab serta wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah direncanakan, langkah berikutnya adalah dalam mencapai tujuan organisasi adalah mengorganisir segala sumber daya untuk menggerakkan organisasinya pada tujuan yang telah ditentukan. Manajemen diartikan sebagai penataan pengorganisasian, yaitu penataan barisan dalam melaksanakan segala aktivitas untuk diarahkan mencapai tujuan organisasi dakwah. Penataan barisan yang dimaksud adalah dengan mengatur organisasi dengan berbagai sistem, administrasi, dan struktur organisasi serta mekanisme yang jelas agar setiap komponen dalam organisasi dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh salah satu seorang saja. Dengan demikian, diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Pengorganisasian mempunyai arti penting bagi proses dakwah. Hal ini karena dengan pengorganisasian tersebut, maka rencana dakwah akan menjadi mudah pelaksanaannya. Pembagian tindakan-tindakan atau kegiatan dakwah dalam tugas-tugas yang lebih terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa orang akan mencegah timbulnya kumulasi atau pekerja hanya pada diri seorang pelaksana saja. Apabila hal ini sampai terjadi, tentu akan sangat memberatkan dan menyulitkan. Agar organisasi menjadi berarti bagi sumber daya manusia internalnya dan juga masyarakat di lingkungannya, maka peran organisasi haruslah mencapai 3 aspek. Yang pertama adalah harus memiliki tujuan yang dibuktikan. Tujuan tersebut harus jelas akan mengakibatkan organisasi tidak memiliki dasar yang mantap, terlebih lagi bagi para anggotanya. Yang kedua adalah konsep kewenangan beserta aktivitas yang terlibat harus jelas. Yang ketiga adalah memiliki keterbatasan kebijakan organisasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh sumber daya manusianya. Aspek di atas akan sangat mendukung berjalannya suatu organisasi apabila dari ketiga aspek tersebut bisa terpenuhi dengan kejelasan arah dan tujuan serta aktivitas dengan kebijakan organisasi yang jelas pula. Langkah organisasi akan menuju sasaran yang dapat dituju dengan mudah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Alderian Rozaki. Saya Alderian Rozaki, saya akan meneruskan penjelasan dari Faisal Alfa tadi. Langkah-langkah pengorganisasian dalam dakwah. Terdapat 3 langkah-langkah pengorganisasian dalam dakwah, yaitu yang pertama penggerakan dakwah, activating tajwi. Penggerakan dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi penggerakan dakwah dapat berjalan secara optimal, bisa digunakan teknik-teknik tertentu sebagai berikut. Pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Yang kedua, usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Yang keempat, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya.
Yang kedua, staffing, pengisian personil. Pada prinsipnya organisasi adalah merupakan pengaturan orang-orang untuk mencapai tujuan. Karena itu pengaruh faktor manusia besar sekali dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi dakwah mencapai tujuan. Staffing adalah penempatan orang-orang yang sesuai keahliannya pada satuan organisasi yang telah disusun. Di sini berlaku prinsip the right man on the right place dan the right man behind the right gun, dengan maksud menempatkan orang pada posisi dan jabatan pengurus organisasi dakwah yang tepat. Pembentukan struktur organisasi yang baik dalam proses departementasi harus diimbangi dengan pemilihan personil pengurus yang berkualitas, baik kualitas ilmu, intelektualitas maupun keterampilannya. Yang ketiga, coordinating. Bahwa dalam dakwah haruslah diatur sedemikian rupa sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Untuk itu, koordinasi dari setiap lini organisasi dakwah haruslah didasari transparansi antara lininya. Menjalin komunikasi yang baik dan sehat juga perlu ditekankan. Terima kasih.